Kriteria calon istrinya gimana sih? Mau memantaskan diri itu maksudnya gimana sih? Mau memantaskan diri untuk mungkin bisa jadi Caranya mau memantaskan. Loh, kalau gue nggak pantas buat dia gimana? Jadi kriteria. Oh ya, kriterianya. Kriteria calon istri harus sefrekuensi. Oke. Iyalah. Kayak gimana tuh? Hidup seumur hidup sama orang itu harus sefrekuensi minimal gitu. Ngadepin pacar cewek yang friendly ke semua cowok gimana bang? Mungkin dia psikolog. Iya kan? Positive thinking. Mungkin dia psikiater atau dia psikolog atau dia dokter. Harus friendly dia ke semua orang. Iya kan? Yang penting tahu batasannya, tahu limitnya dan dia tetap menghargain pasangannya. Nah, mending LDRan tapi tiap hari video callan atau mending deket satu kota tapi cuma bisa ketemu sebulan sekali. Satu kota lah. Meskipun cuma sekali doang ketemunya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan sekali 24 jam. Wow. Kalau LDR kan, nggak kepegang nih. Halo, gue Dikta. Waktunya kita tanya jawab. Kak Dikta, kok udah... Wah, padang nih. Kak Dikta, kok udah jarang manggung lagi? Dijawab. Masih manggung kok. Cuman private aja. Enggak. Maksudnya kadang-kadang suka ada private event gitu ya. Memang kita nggak ngasih tahu. Tapi saking private-nya mungkin kayak nggak ada gitu. Kriteria calon istrinya gimana sih? Mau memantaskan diri itu maksudnya gimana sih? Mau memantaskan diri untuk mungkin bisa jadi Caranya mau memantaskan. Loh, kalau gue nggak pantas buat dia gimana? Benar. Ya kan, jangan suka ngerendahin diri tahu. Itu kan kayak ngerendahin diri ya. Gue mau mantesin, kenapa emang gitu? Kalau saya sih gitu. Kalau ada yang bilang kayak apa tadi memantaskan diri ya? Enggak dong, harus sama-sama pantas dong. Jadi kriteria. Oh ya, kriterianya. Kriteria calon istri harus sefrekuensi. Oke. Iyalah. Kayak gimana tuh? Hidup seumur hidup sama orang itu harus sefrekuensi minimal gitu. Ada 3 hal lah yang satu frekuensi gitu. Jadi at least kalau ada dari 10 misalnya 7 nggak cocok, 3 yang cocok tuh masih bisa ditoleransi. Kayaknya. Belum punya istri soalnya. Hobi Dikta apa? Nombak belut. Gue paling bingung ditanya hobi tuh. Hobi saya banyak. Kadang-kadang saya suka bikin sendiri hobi gitu. Jadi ada hobi apa lagi yang bisa gue ekspor ya gitu. Misalnya Diving. tapi mau udah lewat itu. Misalnya gue mau belajar training biawak. Iya kan? Susah loh training biawak tuh. Maksudnya mereka di alam liar tapi ternyata bisa di training jadi nurut gitu. Ada hobi apa lagi misalnya mau bikin perangko gitu. Nggak kepake kan itu. Sekarang perangko udah nggak pakai. Nggak tahu mau nanya spill penghasilan ngeband sekali manggung bang. Rate kita sih murah sih, kita sih nggak. Kita tuh memang gini, kita tuh prinsip kita tuh adalah nggak usah terlalu mahal tapi sering gitu. Lagi mikirin apa waktu bikin Halal Selamanya? 2 tahun lo ditungguin karyanya. Lagi mikir apa ya? Enggak sih. Halal Selamanya itu dijadiin judul karena itu lirik terakhir yang gue bikin. Jadi pas ini lirik terakhirnya apa ya gitu. Udah dicoba nyanyi ini nggak cocok. Terus tiba-tiba Halal Selamanya, lucu juga ya Halal Selamanya. Udah kejadi. Kenapa butuh 2 tahun? Karena 2 tahun, 2 itu kan genap ya. Maksudnya biar genap 2 tahun. Gitu. Oh iya. Ya kan? Kalau ganjil kan setelah ganjil 3 tahun nggak enak gitu. Jadi genap 2 tahun kita bikin lagu baru. Sekarang kesehariannya ngapain aja? Aduh, terdekat sih kemarin bikin ranjau ya buat kucing di pagar-pagar. Jadi rumah gua tuh sering dipanjatin kucing. Jadi gua bikin ranjau yang tidak menyakiti ya. Paling nggak bikin kucing kayak ini bisa dipanjat nggak gitu. Sama kayak di trotoar ditaruh besi-besi yang apa tuh? Yang buat ngalangin motor lewat. Iya. Walaupun ada motor pemotor garong yang lewat juga gitu. Paling nggak si kucing ini mikir sama kayak pemotor itu gitu. Kacamata minus berapa? Dulu minus 6, 7. Sekarang udah lasik. Jadi ini kacamata cuma aksesoris. Soalnya ini ada bisa tembus pandang. Pandang bulu lagi. Ngadepin pacar cewek yang friendly ke semua cowok gimana bang? Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa dengerin single terbaru gua, Halal Selamanya, oke? Mungkin dia psikolog.
Iya kan? Positive thinking. Mungkin dia psikiater atau dia psikolog atau dia dokter, harus friendly dia ke semua orang. Ya kan? Kalau dia memang pekerjaannya di situ. Tapi kalau memang sebenarnya friendly itu bagus. Yang nggak bagus itu kegatelan. Ya kan? Friendly itchy itu nggak boleh. Gatelan. Yang penting tahu batasannya, tahu limitnya, dan dia tetap ngargain pasangannya. Waduh, salah asli. Gue hampir salah baca, demi Allah. Apa kemauan terbesar Dikta? Gue baca apa kemauan terbesar Dikta. Ekstrim nih Juli ini. Harusnya jangan kemauan, tahu kata-katanya. Apa keinginan terbesar Dikta? Kemauan nih Juli. Juli XOXO nih. Kamu ingin Fata Morganai saya. Apa kemauan terbesar Dikta? Jadi aneh sekarang. Jadi aneh. Sudah tidak sama. Nih, kemauan. Kan kayak orang cadel ya jadi. Kayak yang cadel ngomong, iya kan? Apa kemauan terbesar Dikta yang sampai saat ini belum tercapai? Sorry basic, soalnya bukan host TV. Kok insecure sih? Dari tadi orang insecure terus ya. Kenapa sih insecure? Nanya tapi insecure gimana? Jadi mau nanya apa nih? Oke. Kemauan terbesar saya itu adalah belum tercapai ya. Indonesia bebas korupsi. Respect. Ya kan? Iya tahu. Keinginan semua orang. Gila, itu parah bro. Ya, sorry basic banget jawabannya ya. Ceritain pas lagi nangkep Bianca. Dia kenapa bisa ketangkep? Oh, Bianca nih biawak gue nih yang di Bali nih. Pertama ya dia kayaknya mikir di villa udah nggak ada orang lagi. Ternyata kan gue lagi renov villa. Nah tukang-tukangnya lagi pada di depan situ. Nah dia masuk ke kolam renang. Dia celingak-celinguk, mungkin dia nggak ngeh kayak gitu, capek kali. Pas lagi berenang, dia ngeliat orang, akhirnya kenapa ditangkep lah sama tukang gua gitu. Bianca ketangkep deh. Tapi ternyata dia nurut. Dia nggak agresif gitu. Binal aja binal. Kita udah punya pacar belum dalam hidup? Ngapain sih nanya-nanya pacar? Iya Allah. Nah pacar tuh kayak orang ditanya, lo rapot lo ada yang merah nggak? Gitu tau, iya kan? Emang kenapa kalau merah gitu, ya kan? Iya kan? Udah punya pacar sama aja lah. Kenapa lagu-lagu lu suka pakai nuansa jadul gitu? Oh karena gue memang suka sound-sound tahun yang zaman-zaman dulu gitu. Menurut gue itu lebih kena lah gitu. Tapi nggak selalu kok, nggak selalu jadul. Apa keputusan terbesar yang Mas Dikta ambil atau lakukan? Ketika saya masih kecil, saya sudah memutuskan untuk berani sunat. Sunat itu ditebas bro. Kebayang nggak sih? Ya kan? Menurut gue sunat itu keputusan terbesar anak kecil seluruh dunia, termasuk gue. Yang sunat ya. Apa? Anak kecil yang sunat. Iya makanya, yang nggak sunat aja maksudnya kan banyak. Cuman kan sampai dia mikir, aduh, ini harus gue tebas nih. Berarti kan itu keputusan terbesar. Kecil-kecil aja lu udah harus mengambil keputusan. Gitu, iya kan? Bener nggak? Ya itu salah satu keputusan terbesar yang saya ambil. Mau tahu dong apa yang bikin kakak yakin sama satu orang untuk halal selamanya? Kayak kamu misalnya milih sekolah gitu atau milih kampus, yakin gitu. Ya sama kayak gitu, ada, gue yakin nih gue suka gitu. Tiba-tiba muncul aja gitu. Nggak nyambung kayaknya jawaban gue, tapi ya udahlah. Mending pertama, mending lagu viral tapi orang cuma hafal refnya doang, atau mending lagu underrated tapi disayang sepanjang masa. Yang kedua sih underrated tapi sepanjang masa. Lebih pilih waktu berarti. Mending punya teman yang selalu ada tapi suka ngilang saat ditagih utang, atau mending punya teman yang jarang nongol tapi selalu transfer kalau kamu lagi bokeh. kalau yang pertama nggak apa-apa sih. Asal bisa ketemu, bisa digebukin sih enak ya. Gitu. Tapi kayaknya jawaban yang paling oke sih kedua kayaknya. Jadi bisa dibantuin. Iya, karena yang kayak gitu lebih kena biasanya. Mending teman yang selalu ngajak ngobrolin filosofi hidup, atau mending teman yang kerjaannya cuma lempar jokes garing. Lempar jokes garing dong. Lebih suka jokes daripada filosofi hidup berarti. Kalau filosofi hidup capek udah
apa namanya udah situasinya kayak begini, udah capek, mendingan kita jokes garing nggak apa-apa kan, bisa kita katain terus ketawa, ntar jokes katainnya terus gitu. Sampai dia akhirnya ke filosofi. Balik lagi ke situ. Mending LDRan tapi tiap hari video callan atau mending deket satu kota tapi cuma bisa ketemu sebulan sekali. Stop dulu nonton videonya, dengerin dulu lagu gua Halal Selamanya di semua platform dan hafalin, habis itu baru lanjut nonton lagi. Satu kota lah. Meskipun cuma sekali doang ketemunya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan sekali 24 jam. Wow. Kalau LDR kan, nggak kepegang nih. HP-nya. Iya, nggak enak gitu. Kayak, Mending nyanyi nggak pegang gitar atau nyanyi sama orang yang nadanya lari mulu. nyanyi nggak pegang gitar. Karena kalau nadanya kemana-mana, kasihan bandnya. Maksudnya, kita tuh, karena gue tahu ya, gue pernah jadi session player. Jadi, kalau ada orang nyanyi nadanya kemana-mana, kita tuh jadi gini, penyanyi itu kalau apalagi kalau jamming gitu nyanyi, mau dia salah kayak apa, kalau pemain bandnya nggak bisa ngikutin, jadi kayak kita yang salah. Kayak ya gimana? Gitu pasti kan penyanyinya nengok ke belakang tuh, gitu. Hah? Gitu. Jadi mendingan nggak usah pegang gitar, tapi nyanyinya bener. Mending diminta nyanyi tiap kumpul keluarga atau mending diminta jadi MC di nikah sepupu tiap tahun. Gue baru kali ini dapat pertanyaan susah-susah banget. Jadi MC aja deh. Nggak mau. Emang bisa nggak? Nggak apa-apa, gue jadi MC aja. Gue suruh orang lain nyanyi aja. Nyanyi nggak lo? Nyanyi. Iya, biarin gue gitu. Oke, MC undangan ya. Mending udah lama tapi nggak halal-halal atau nggak lama tapi langsung halal. Nggak lama halal dong. Gila. Nggak lama terus langsung halal aja. Capek lah. Kata-kata hari ini, kalau bisa halal, kenapa harus haram? Halo, gue Dikta. Jangan lupa dengerin lagu terbaru gue, Halal Selamanya, di semua platform digital. Halal Selamanya itu tentang kalau kita dalam satu hubungan, biasanya kan nggak cewek nggak cowok ya. Kalau cowok biasanya mau ke jenjang yang lebih serius tuh suka deg-degan kanannya. Aduh, ini cewek gue tuh udah siap belum ya, atau udah dia mau nggak ya mau gue, walaupun ada yakinnya tapi kan ada enggaknya ya. Kadang kan suka bingung mau ngomong, misalnya si cowok mau ke step yang lebih serius nih, tapi dia kayak aduh nanti kalau gue ngelamar ditolak gimana ya gitu. Tapi kan nggak bisa ditanya kan itu. Kalau ditanya berarti nggak surprise lagi dong, ini propose-nya dong ya. Jadi ceritanya tentang itu gitu. Jadi ini buat si cewek-cewek, kalau udah yakin misalnya, kalau udah yakin ya udah gas aja. Ya udah kasih tahu pasangan lo, maksudnya kasih sinyal. Tapi kalau belum yakin, pikirin dulu baik-baik gitu. Ini emang gue mau sama dia atau enggak gitu. Jadi biar sama-sama enak gitu. Nah, kalau si cowok ini bisa liriknya bisa jadi kode kali ke, kalau gue sih kebayangnya cowoknya kayak gila si Dikta bikin lagu jelek banget tapi liriknya liat deh gitu. Misalnya gitu. Atau ini lagu barunya Dikta, ini liriknya tentang apa ya ini? Gitu. Gitu. Jadi ya semoga sih bisa tersampaikan message-nya. Terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.